Awalnya secara ideologi kami menebak Budi Ari akan merapat ke PSI, tapi ternyata PSI ditinggalkan dan memilih partai yang memenangkan Pilpres yang mengusung Presiden Prabowo Subianto, Gerindra yang dipilih. PSI ditinggal, Valdo Maldini. Iya, kita PSI juga sama Pak Prabowo, Mas. Jadi kita juga sebagai partai yang bukan lawannya Gerindra justru. Karena Gerindra adalah partai pendukung, kami PSI partai pengusung. Pertama mungkin yang perlu kami harus sampaikan bahwa kita berikanlah kebebasan kepada Pak Ketum untuk memilih partainya. Ketum Projo. Ketum Projo. Okay. Ya, Pak Ketum. Kalau di saya Mas Ketum namanya, Mas Ketum Kaisang. Ya. Jadi kebebasan itu kami kira sesuatu yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi kemanapun Pak Budi Ari pada akhirnya, saya cukup merayakan juga. Akhirnya Pak Budi Ari kembali lagi ke partai politik. Karena kan selama ini di organ relawan. Dan kita tahu bahwa hari ini Pak Prabowo membutuhkan konsolidasi politik yang sangat kuat untuk program-programnya. Jadi dalam konteks Prabowo dan Mas Gibran, kami tidak melihat ini sebuah permasalahan. Tapi tudingannya agak tajam ya Mas, ini dianggap cari backingan, cari aman saja pindah, Mas, agar kasusnya tidak dibuka. Semua orang yang pindah partai Mas, pasti begitu. Semua orang yang masuk partai pasti begitu. Saya pun pernah mengalami pindah partai, sampai hari ini saya dibilang kutu loncat. Dari PAN ke PSI, padahal saya masih stay di PSI sampai hari ini gitu. Dan tuduhan-tuduhan itu tinggal dihadapi oleh Pak Budi Ari dengan membuktikan kerja nyata. Tapi dalam konteks apa yang menjadi obrolan tadi, kami kira Pak Budi Ari juga cukup adaptif melihat fenomena ini. Karena apa? Karena tadi ketika dianggap bahwa ada perbedaan lokus antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kita mungkin bisa lihat juga adaptivitas beliau menjadi jembatan untuk itu semua. Karena kita tahu bahwa Projo tadi melanjutkan apa yang Bang Syahganda katakan, memang punya kaki-kaki banyak di bawah, dan ini memang Pak Jokowi sangat kuat di bawah. Ini juga membuktikan bahwa Pak Jokowi punya relawan yang sampai ke bawah, yang diakui bisa memenangkan beliau 2 kali pemilu, dan juga ada Mas Gibran yang juga diantarkan bersama Pak Prabowo. Nah setelah itu terkait bagaimana teori-teori politiknya, ini simpel aja, rational choice saja yang dilakukan oleh Pak Budi Ari gitu. Karena beliau tahu dalam skema yang hadis sekarang ini ada, memang butuh konsolidasi politik yang kuat tadi. Jadi kalaupun pada akhirnya Pak Budi Ari memilih Gerindra, kami tentu mengucapkan selamat. Tapi kalau ada dinda-dindanya Pak Budi Ari pengen bergabung ke PSI, ya alhamdulillah juga. Karena kan relawan partai tidak, tadi sudah disampaikan oleh Bang Freddy bahwa nggak satu partai, multi partai. Saya tahu kok teman-teman Projo ada yang nyalek di PSI, ada yang nyalek di Golkar, ada yang nyalek di Nasdem, gitu kan. Ada kesadaran untuk berpolitiknya sudah ada. Dan itu kami kira bagus Mas Andro, kenapa? Karena ayo perjuangkan gagasan yang mau dibawa itu di pertarungan politik, di pembuatan undang-undang, di pembuatan peraturan gitu. Kalau memang pengen, ya terlepas ya dari, misalnya Jokowisme tetap ada tadi misalnya, ya udah gas, bikin undang-undangnya, bikin peraturan harus rasional. Kalau memang Projo pro lingkungan hidup, bikin peraturan, bikin jalur sepeda di setiap provinsi di Indonesia. Kader-kader Projo jalan kaki dan naik transportasi publik, kan tergantung ideologinya. Kan kita berpartai begitu. Mungkin selama ini, selama jadi relawan, menyuarakan aja. Tapi ketika masuk ke pertarungan politik, welcome to the jungle, let's fight together untuk presidensial, untuk presiden nanti nah. Kan udah dibilang mau dukung Pak Prabowo lagi, ayo kita gas, kami juga dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi di pileg nanti, Projo juga nggak jauh dari pertarungan politik Mas. Saya ingat Bang Panel tuh di Golkar kok nyaleknya waktu itu. Ya nggak tahu yang lain di mana. Jadi mereka butuh kendaraan yang pasti Mas ya. Ya karena apapun yang jadi tadi value, nilai, ideologi, ayo ditarungkan di dalam pertarungan politik. Ya kita juga ada di sini dan kita jadi bagian untuk memperkuat Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi kalau kami kira terlepas dari apapun pilihan Pak Budi Ari, ya kita menghargai, selamat telah bergabung kembali kepada partai politik. Karena sebelumnya menjadi ketua DPD Litbang PDIP. Awalnya saya juga berpikir, wah ini masuk jangan ke PDIP nih, ternyata ke Gerindra gitu kan. Kalaupun ke PSI, ya nggak apa-apa juga, terserah. Karena kan ini kebebasan Mas. Ini jadi, pilihan politik Abang Faldo. Apapun tafsirnya bagi setiap orang, oh ini dianggap meninggalkan Pak Jokowi, enggak. Pak Jokowi mah aman. Wah. Ya.
Kita libatkan mahasiswa. Ada yang bertanya sebelum ke Prof. Wiwi? Silakan mahasiswa dulu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Damar Manurdiantoro, biasa dipanggil Damar. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Ingin bertanya kepada Bang Freddy dan juga Bang Faldo, mungkin untuk dengan bergabungnya Projo maksudnya Ketua Umum Projo ke Gerindra, apakah ke depannya Projo ini akan terus mendukung Pak Prabowo atau akan mendukung juga Pak Gibran? Lalu juga apakah dengan bergabungnya Projo ke Gerindra ini apakah menjadi mencari perlindungan dari segala hal? Terima kasih. Bang Freddy, Faldo? Aku dulu, biar Bang Oh, Freddy oke. napas dulu. Ya, sebenarnya sih Mbak, kalau kami kira dengan begini kan Pak Prabowo dan Pak Gibran kan satu paket. Ya, setidaknya sampai 2029. Pilihannya 2029 kan Pak Prabowo dan Pak Gibran dan Pak Prabowo non Pak Gibran, gitu aja lah kita simpelkan, ya kan? Kita simpelin begitu. Tapi yang jelas Mbak, kalau kami melihat selama Pak Prabowo dan Pak Gibran selalu didukung menjadi narasi utama, hadir dalam kerja-kerja ini dan Projo juga terlibat memenangkan, kami PSI juga terlibat memenangkan, bagi kami itu tidak masalah. Tapi sekali lagi, yang paling penting terkait dugaan, tuduhan, apalagi sentimen yang diterima oleh Pak Budiari, kami kira ya nikmati. Semua orang yang masuk partai, semua orang yang pindah gerbong, semua orang yang mbalelo misalnya dianggap orang pasti kena itu. Justru itu adalah sarana membuktikan yang kami kira bisa menjadi masukan untuk Pak Budiari gitu. Dan saya percaya orang seperti Pak Budiari punya pengalaman politik yang panjang, sudah lama sekali berpolitik, bertarung berkali-kali juga di politik, mudah-mudahan kuat. Gitu aja. Saya pikir enggak semua orang pindah itu karena mencari perlindungan, enggak. Ya, saya juga pernah di PAN, saya pernah di Golkar, ya. Saya cuma melihat ada ketika ada transisi value dan lain-lain. Tapi kalau khusus nama Budi Nah, Ari, kalau Budi Ari kan karena ada kasus. kasus apa ya Bang ya? Judol kan, kasus yang diungkap Tempo itu Dibantah, dia terlibat dan itu enggak maksud saya itu artinya itu yang nanti akan dibuktikan di secara politik ya, ini bukan soal hukum ya, hukum kan beda lagi ya. Secara politik itu minta perlindungan politik itu biasa juga, nggak ada masalah ya, itu kan sah-sah aja namanya ini. Tapi dia ini kan asumsinya dipecat dari Menteri Koperasi pada saat rapat di DPR dia nggak tahu sama sekali. Itu kan karena ada kasus-kasus yang bukan koperasi isunya, karena koperasi kan nggak ada isunya. Maksudnya dia nggak dianggap gagal sebagai Menteri Koperasi, tapi dianggap publik dia bermasalah dalam kasus judi online dan memelihara pemasukan ilegal selama Menteri Kominfo dulu. Sekali lagi ini masih dugaan. Ya dugaan itu diungkap oleh Tempo misalkan. Itu enggak ada, saya enggak bilang ini. Itu kalau dia dibuktikan di pengadilan salah baru kan gitu. Tapi ini kan tidak. Maksudnya kita bicara politik dulu konteksnya, bukan bicara hukum. Artinya kan pertanyaan siapa tadi namanya? Damas. Itu artinya biasa orang kalau ada masalah begitu juga minta perlindungan. Jadi Faldo kemarin pindah dari PAN ke PSI, dia tidak minta perlindungan hukum. Enggak, dan tidak ada yang menuduh dia. Saya enggak tahu ada orang enggak menuduh Faldo pindah enggak. Setahu saya ada ngejek-ngejek biasa, tapi nuduh seperti tadi minta perlindungan itu beda konteksnya. Nah, apakah kehadiran Budi Ari di Gerindra akan menambah kekuatan Gerindra? Itu kan kita harus lidikin lagi, karena Budi Ari bawa apa? Bawa cash, kan kita nggak tahu politik ini kan kekuatannya yang paling penting dia bisa bawa cash nggak 1 triliun, 2 triliun ke Gerindra misalnya gitu, itu baru mungkin value. Tapi kalau misalkan zaman sekarang ya, zaman-zaman Bang, dengan kasus seperti yang tadi Bang Saganda sampaikan, mengutip dari Tempo terkait dengan Pak Budi Ari, apakah nggak sebaliknya bagi Gerindra? Justru nahan menjadi liability. ya berarti ada opportunity cost-nya dong. Ya kan, kalau misalkan tiba-tiba Budi Ari bawa jaringan keuangan besar, ya misal kayak gitu, itu mungkin kalau saya orang Gerindra mungkin saya timbang-timbang juga, kan kira-kira gitu ya kan. Tapi kalau bawa diri sendiri yang sedang dianggap bermasalah, itu kan mungkin jadi liabilities kan gitu maksudnya yang ditangkap oleh publik kan saat ini. Nah,
kita lihat aja, ini kan belum diputuskan. Saya kan mengamatin misalkan statement-statement Pak Mujani, Pak Dasko, Pak apa saya amati kan belum ada misalkan kita terima, belum ada kan. Belum ada. Apalagi ketika Pak Budi Ari mengatakan mengklaim dirinya Prabowo meminta saya. Satu-satunya yang diminta oleh Presiden Satu-satunya Prabowo. diminta. Kita lihat aja kalau Prabowo menyatakan statement itu benar Budi Ari saya minta itu maka kita tepuk tangan dong. Berarti Budi Ari kan klaimnya benar gitu loh. Kalau enggak ini masih text time lah belum sekarang. Saya bilang belum sekarang. Itu aja. Ya, saya respon pertanyaan Oh Ade dia itu. respon dulu ya sebelum ke Prof Wiwi ya, Bang Freddy. Ya, Soal Tahu kasus juga. Bang, soal kasus Bang. tahu juga kasus judol itu? Oh ya, mungkin karena konteks itu makanya dia bertanya. Jadi udah dijelasin Bang Faldo lah tadi. Kalau bicara kasus sampai hari ini kasus judol itu sudah memutus ada 20 orang kali ya. Di Kominfo, klaster Kominfo ada belasan, kemudian ada bandar juga, ada pemain segala macam. Jadi tidak ada satupun yang divonis bersalah itu bersentuhan, berbau atau apapun itu berkaitan dengan projo. Tidak ada satupun. Misalnya itu staf sus Budi Ari, misalnya ada itu kader projo. Clear 100%. Kemudian Budi Ari sewaktu diberhentikan jadi menteri, bertanya ke istana, kenapa saya? Apakah karena kasus? Oh bukan karena kasus. Karena apa Bang? Sampai sekarang itu belum terjawab. Terakhir dari istana nanti Pak Presiden sendiri yang menyampaikan. Ada penugasan. Bukan karena kasus judol dan lain-lainnya bukan ya Bang ya? Itu clear Isu-isu dari miring itu istana bukan karena kasus. Ya, jadi murni ya, setahu kami waktu dia minta izin kepada kader-kader projo memang ingin membantu cita-cita politik Gerindra yang hari ini dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi Gerindra itu punya cita-cita ingin menangkan parlemen di 2029. Agar stabilitas politik, agar program-program Prabowo kelak ke depan itu lebih gampang memuluskannya, lebih gampang mengeksekusinya. Murni hanya itu. Jadi lebih apa ya? Lebih realitas lah. Kalau beliau bergabung di Gerindra, jadi lebih bisa kemungkinannya lebih besar untuk memenangkan pertarungan politik di 2029. Jadi maksud Bang Freddy ini Budi Ari punya value tersendiri yang bisa menopang, menambah nilai plus untuk Partai Gerindra, untuk Prabowo. Saya yakin, saya percaya Presiden Prabowo percaya itu karena sekali lagi kami hat-trick dan yang terakhir ini kami ikut menginisiasi sejak awal. Dan itu selalu berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo loh. Jadi bukan omong kosong, Kami yakin Presiden Prabowo tahu value seorang Budi Ari. Mas Andrew, boleh ya saya tanya ya. Ini kan kita bicara tentang manuver elit ya. Dulu kala tidak ada yang namanya relawan tuh. Sebelum pemilu 2014 tidak ada. Pilkada juga relawan. Saya termasuk yang sangat kencang mengatakan di press room DPR RI waktu itu, kalau sudah pemilu selesai gitu ya, relawan harus rela kan gitu. Itu udah saya katakan, silahkan di googling gitu. Relawannya bubar gitu Prof? Mestinya begitu gitu loh. Tapi kalau relawan lalu tidak bubar-bubar, bahkan sampai 2 periode, bahkan pasca 2 periode pindah lagi dan sebagainya, kita coba. Ini kan tidak di ruang kosong. Mereka bermanuver berkaitan dengan sistem demokrasi kita. Apa hasilnya? Demokrasi kita melorot, buruk, turun, declining sharply, gitu kan? Maka ini pula yang saya tanya, gitu. Manuver dari Pak Budi Ari, katakan elitis ini memang. Tapi dampaknya itu ada loh. Kalau terus-menerus ada relawan yang seperti ini. Partai politik itu terus apa fungsinya? Dan itu yang saya katakan di berbagai media,
Baru kali ini saya menyaksikan di pemilu 2024 kemarin tuh, 2024 itu, partai-partai itu kehilangan seolah-olah kedaulatannya. Ada kecenderungan kultus. Gitu. Ketika ada Tadi, relawan yang berdiri ya, di sana. Bang Freddy mengatakan kita tidak mengkultuskan gitu. Itu bagus, demokrasi memang nggak boleh kultus. Bahwa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Seharusnya seperti itu. Nah, tentu kalau saya datang ke sini dan tertarik dengan perbincangan ini, bahwa manuver elit, silang sengkarut antar elit, ini dampaknya luar biasa kepada masyarakat. Maka mungkin kita punya satu tanggung jawab bersama, bagaimana menciptakan satu sistem demokrasi yang sehat, dengan kompetisi kontestasi yang dihadiri khususnya oleh partai-partai politik yang consolidated gitu, yang sehat gitu. Jadi mungkin sudah saatnya kita hentikan model-model relawan, sebetulnya kompetisi sudah usai ketika pemilu usai. Kalau begini terus kita kompetisi sebetulnya. Kapan kita ending dengan kompetisi yang seperti ini yang tidak terukur, tidak terformat. Justru kita sehat. Karena politisasi dalam kehidupan kita itu on and on and on. Sungguh ini tidak sehat. Kita tidak berbicara tentang dunia usaha gitu ya. Bagaimana dinamisasi ekonomi sampai ke tingkat grassroots dan sebagainya. Tapi yang kita pikirkan politisasi terus. Politik, pemilu masih jauh tapi politiknya sudah hadir sekarang. Oke, jadi harusnya relawan dibubarkan. Tapi sebelum masuk ke sana, saya boleh minta tanggapan Mas Eko Kuntadi soal kasus judul Mas. Karena ini simpang siur yang harusnya langsung dipatahkan oleh Bang Freddy ya Bang ya. Supaya tidak jadi bola liar juga. Iya, kalau kasus judul kan sebetulnya publik tuh sudah tahu ya. Artinya isu ini bukan isu yang... Sebelum bukan, dilanjutkan bukan. Mas Eko, tadi kelupaan sedikit. Jadi kasus judul ini berhenti setelah Budiari berhenti jadi menteri. Berhenti. Isu judul itu berhenti setelah Budiari berhenti jadi menteri. Maksud Anda Budiari malah yang memberangus kasus itu malah ya? Ketika dia berhenti jadi judol, dianya juga berhenti juga. Berarti kasus ini diadakan memang untuk menyerang Budiari supaya tidak jadi menteri, supaya dicopot jadi menteri. Kasus judul itu rame karena ada orang-orang di Kominfo yang terlibat. Bukan soal Budiari menteri atau bukan. Kasus judul itu rame karena ada orang-orang di Kominfo yang terlibat melindungi situs-situs judul. Bukan soal Budiari mau jadi menteri atau tidak. Ada orang Kominfo dan kebetulan orang Kominfo itu ada di zamannya Pak Budiari. Bukan Mas Eko, terlibat itu. yang mau aku Betul. sampaikan, aku bantah itu. Ketika Budiari masih jadi menteri itu sudah divonis semua. Tapi kasus judul itu terus menyerang Budiari. Enggak, Bazar-bazar gini, ini. Mas. Nah, Saya ingin ketika sampaikan dia judul sudah itu berhenti jadi adalah menteri, problem besar ini bangsa berhenti. ini. Jadi Ya, kalau dia menjadi... Gini loh, tapi kan yang kita bicarakan ini konteksnya Budiari. Oh bukan. Itu loh yang Judul kita bicara. itu Pertanyaan adalah ke Mas Eko problem- juga itu. Judul itu Konteksnya problem Budiari. besar bangsa ini. Gitu loh. Kalau itu Ada sepakat. sekian ribu Sepakat. triliun uang kita, uang rakyat yang tersedot oleh judul. Salah satu kementerian yang bertanggung jawab adalah Kominfo, sekarang Komdigi. Pada saat itu Pak Budiari menjabat sebagai Kominfo yang harusnya bertanggung jawab memberantas judul. Sementara yang kita tahu dan sudah terbukti di pengadilan, staf-stafnya yang ada di bawah koordinasi dia mendapat manfaat maksimal dari judul. Jadi kalau judul dibicarakan publik terus-terusan karena memang berbahaya pada saat itu. Dan ketika itu lagi kenceng-kencengnya kasus itu, Pak Budiari menterinya. Jadi bukan karena Pak Budiari menteri atau bukan, kasusnya sendiri berbahaya bagi publik. Dan kebetulan Budiari duduk sebagai Kominfo. Gitu loh. Bukan, saya mau sampaikan bahwa isu judul ini yang menyerang Budiari ini itu memang berhenti setelah Budiari tidak jadi menteri. Jadi menurut Anda ini pembunuhan karakter ke Budiari? Pembunuhan karakter ke Budiari jelas. Enggak, sampai sekarang PPATK masih ngumumin kok kerugian kita sekian judul. Kerugian Menyerang Budiari, saya bilang menyerang Ya Budiari. Budiari pada saat itu menterinya Mas. Gitu loh, kalau dulu menteri Pak Budiari, Eko udah bener lah udah. kalau Gimana sih? Budiari waktu itu menteri agama nggak diserang kasus judul. Bukan, saya katakan ini faktanya Bang Saganda. Ini faktanya ketika Budiari masih menteri koperasi itu sudah divonis kasus-kasus itu. Tetapi ini terus dipakai terus untuk bahkan bertentangan dengan vonis itu.
tapi terus dikait-kaitkan. Begini. Gitu loh. Jadi waktu Itu yang saya sampaikan. ini yang diterima masyarakat, itu silahkan Projo membantah. Karena Anda punya kepentingan, bos Anda itu harus diselamatkan. Tapi yang berkembang di majalah-majalah, di media-media, ya ada staf-staf yang tinggi di Kominfo dulu, ketika Pak Budi Ari menjadi menterinya, itu memperjualbelikan ya akses webnya judul yang boleh hidup dengan bayaran. Dan menurut catatan di pengadilan, uang itu ada yang distorkan kepada Budi Ari. Nah itu hoax. Bukan hoax. Enggak. Saya harus membantah itu. Bukan hoax, itu. Putusannya tidak seperti itu. Bukan putusan. Bukan. Putusannya tidak seperti itu. Ini bukan putusan. Enggak. Jangan dulu, jangan Anda gitu. Putusannya enggak Enggak, seperti Anda itu, jangan Bang. Saya keberatan. Anda dari tadi keberatan, oke. Loh, Saya cuma bukan, mau bilang- Bang. Bukan, saya mau mengatakan di Abang pengadilan. mengatakan di pengadilan. Iya, di pengadilan. Di pengadilan. Fakta persidangan, iya. Iya, tetapi putusannya tidak seperti Urusan itu. lain. Urusan lain. Loh, nggak boleh gitu dong. Loh, bukan nggak boleh. Kan saya bilang, ada yang salah nggak dari saya? Ketika saya mengatakan di media-media itu ada fakta persidangan, ada pengakuan dari stafnya Komdigi sekarang tuh Kominfo, bahwa mereka itu menyetorkan ke atasannya. Itu ada nggak? Fakta persidangan. Iya, Iya udah itu aja. iya, tapi putusannya itu nggak dibantah, Bang. Ada juga kesaksian yang membantah itu bahwa itu nggak benar, makanya putusannya tidak seperti itu. Jadi abang nggak fair dong kalau Bukan nggak fair. mengambil. Bukan silakan. Kan itu di Kenapa masyarakat. abang nggak menyampaikan bahwa ada yang membantah itu? Itu juga fakta Lah ngapain saya persidangan. sampaikan? Itu Lah, fakta. makanya saya bilang abang nggak fair. Bukan masyarakat itu mengetahui itu dari media-media resmi. Ya, saya membaca majalah Tempo misalnya gitu. Ya kan, apa saya nggak percaya majalah Tempo melakukan investigasi. Boleh saya bawa nanti kemari lagi majalahnya, misalnya kayak gitu. Memang ada bahwa keputusan hakim tidak mencantumkan nama Budi Ari itu urusan lain. Tapi masyarakat itu kan nggak selalu percaya hakim. Masyarakat bisa percaya juga fakta pengadilan. Karena apa? Karena sering sekali orang-orang yang berkuasa di zaman Jokowi dilindungin Bang. oleh kekuatan negara. Abang kan tadi ngomong fakta persidangan. Itu fakta persidangan. Enggak, saya mau jawab fakta persidangan yang abang sampaikan Bukan ditambahkan aja, nggak ada yang salah. Iya, Kan tadi saya kurang lengkap, tambahin. Kan gitu itu aja. sudah dibantah juga di dalam fakta persidangan. Bang Freddy, Bang Syaganda, Lengkapin kalau aja, berkaitan silakan. dengan Silakan, kasus Pak, nama gini-gini. besar itu sangat berpengaruh pada rekam jejak seseorang. Kita akan segera kembali sesaat lagi menanggapi pertanyaan dari Prof. Wiwi tadi ya. Relawan perlu dibubarkan atau tidak? Valdo ingin menanggapi sebenarnya. Sesaat lagi pemirsa di Catatan Demokrasi.